Unyer-unyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nur, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik Pak Is. Ya, kita hari ini diberi waktu yang pendek tapi tidak mengapa. Semoga waktu yang pendek ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita mulai, bagaimana Pak Nur ini perasaannya hari ini ketika di sesi coaching ini, mungkin bisa sedikit cerita? Ya, alhamdulillah lumayan baik Pak walaupun banyak pikiran ini. Ya, yang jelas kita berprasangka baik saja, gitu nggih Pak Nur nggih. Kita Nggih, nggih. sama-sama terbuka dengan diri kita sendiri, dengan harapan apa yang kita lakukan akan menjadi kemanfaatan bagi diri kita dan orang banyak. Pak Amin. Nur, kira-kira coaching hari ini Pak Nur ada sesuatu yang mungkin akan disampaikan. Kira-kira harapannya mau bagaimana ini malam ini? Monggo. Ada Pak. Jadi saya itu kan punya problem dalam pembelajaran, yaitu ada segelintir anak yang dia itu sepertinya kecanduan handphone atau game begitu. Sehingga ketika pembelajaran itu dia selalu pengen memegang handphonenya, kemudian bermain game itu setiap ada kesempatan dia berusaha itu. Begitu, Pak Is. Oh begitu ya Pak Nur. Jadi itu dilakukan setiap saat Pak Nur, di pelajaran ataupun di luar pelajaran Pak Nur. Bisa diceritakan sedikit tentang Kalau di luar tipikalnya. pelajaran, kalau di luar pelajaran iya. Kalau dan bagi saya di luar pelajaran sih silahkan saja. Tapi permasalahannya ini saat pembelajaran. Jadi saat diajar begitu, dia itu kok ini main-main handphone dan ngegame kalau bisa sembunyi-sembunyi begitu. Dan itu terus menerus ya Pak Nur nggih? Sering, Pak Oh, Is. sering. Jadi maksud saya terus menerus itu ketika dia ada kesempatan buka handphone ya dia buka handphone begitu. Kalau didekati ya disembunyikan begitu. Tapi pikirannya ya hanya sepertinya pikirannya hanya ada di handphone itu. Nah, kemudian dengan situasi itu bagaimana Pak Nur untuk menghadapi kelasnya, anaknya, dan siswa yang lain terkait dengan kelakuan anak itu? Bagaimana kemudian itu Pak Nur? Permasalahannya kan teman-temannya terganggu. Jadi mereka yang awalnya pengen konsentrasi belajar, lihat temennya main handphone, ya mereka akhirnya terganggu konsentrasi belajarnya. Dan ada yang kemudian ketularan. Nah, jadi ada 2-3 anak itu sama akhirnya karena ada yang bermain handphone kemudian tidak segera dilarang maka mereka juga akan melakukan begitu. Ya umpamanya saya tinggal keluar sebentar begitu, Ya. mereka sudah main handphone itu. Baik Kak Nur, nanti kita akan telaah bersama-sama mencari solusinya. Yang lain yang mungkin Pak Nur, katakanlah yang menjadi efek negatif dari perilaku anak tersebut selain berdampak ke anak lain, mungkin yang lain apa Pak Nur mungkin? Dia Tentang tidak perhatian terhadap pelajaran. oh itu. Ya ya. Kemudian ya karena konsentrasi belajar itu enggak ada. Kemudian adalah ya dia akhirnya ini karena banyak ditegur dia juga akhirnya banyak membantah juga. Oh iya. Begitu. Baik Pak Nur, sekarang coba mari kita eh, menerawang ya, merancang ya aksi, kemudian rencana apa kira-kira yang untuk mencapai tujuan. Mungkin ada yang pernah dilakukan Pak Nur atau yang diinginkan Pak Nur terkait dengan kondisi seperti itu.
supaya tidak terjadi. Seperti apa Pak Nur itu Ya, kira-kira? eee, itu kalau kalau seasita semuanya itu ya kemudian dia tidak bermain handphone walaupun gelisah juga. Tetapi ketika apa, eee, pembelajaran menggunakan handphone, umpamanya harus cari browsing dan lain sebagainya, ya dia di awal-awal mengikuti, tapi kalau kemudian guru lengah tidak lihat dia, itu dia nge-game lagi masalahnya. Tugasnya nggak diselesaikan. Atau dia nge-game kemudian tugasnya nyontoh temennya, ini kan yang bagi saya itu parah. Oh, begitu. Ya, coba kalau kita kemudian berpikir dibalik Pak Nur. Anak itu kan apa kecanduan HP dalam artian seperti itu. Kira-kira kalau kemudian kita berpikir dari situ adakah potensi atau kekuatan atau kesempatan apalah yang bisa kemudian sesuatu yang negatif itu kemudian kita balik. Ada enggak kira-kira positifnya untuk kelasnya, untuk pembelajarannya, termasuk untuk anak itu? Mungkin Dulu sih ada, jadi pernah juga Pak, ada yang kecanduan game, saya ajari dia upload di YouTube, kemudian dia belajar game, di-upload di YouTube, dan kemudian dia mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, jadi sisi positifnya ada yang begitu, tapi ke anak-anak ini belum pernah saya lakukan, Mas. oh begitu ya. Tadi saya sedikit mereview yang dilakukan Pak Nur. Ada beberapa hal. Yang pertama tadi proses ada penyitaan, kemudian merencanakan pembelajaran gitu. Saya kira itu bagus Pak Nur. Iya. Tapi kemudian untuk efektivitas kira-kira adakah prioritas yang bagus untuk pelaksanaan apa, eh, penyadaran dari anak tersebut? Sekarang kira-kira di pembelajaran itu prioritasnya yang penting apa Pak Nur kira-kira? Lah itu yang saya harapkan anak-anak itu sadar bahwasanya bermain handphone saat pelajaran itu tidak benar gitu loh. Itu yang saya kok menganggap anak-anak itu nggak sadar ya itu. Ya. Tadi Gimana? ya tadi secara prioritas ya Pak Nur, ada penyitaan, kemudian ada pembelajaran juga. Di sisi lain eh, kelasnya harus stabil, kondusif, siswa yang lain tidak terganggu. Nah, Hmm. kemudian kira-kira apa sih Pak Nur strategi yang bisa dicapai untuk tujuan itu, untuk supaya kelasnya stabil dengan kondisi anak itu? Selain tadi yang satu dua mungkin ada gambaran yang sudah Pak Nur lakukan mungkin? Kalau saya akan mencoba ini kelihatannya pertama adalah penyadaran secara apa ya, mereka mereka disadarkan dulu bahwasanya bermain handphone itu tidak tepat, mungkin dengan keyakinan kelas. Kemudian pembelajaran dengan handphone Ya, untuk browsing. Dan kalau masih ada anak-anak yang melanggar, itu baru yang saya minta adalah anak-anak yang melanggar itu. Sehingga dia mampu mengontrol diri. Mungkin bayangan saya begitu, Pak Is. ya, bagus Pak Nur. Saya melihat langkah-langkah itu sangat baik, tepat. Jadi dari rencana aksi jenengan tadi saya melihat bagus. Diawali dengan membuat keyakinan kelas, otomatis nanti itu akan kemudian anak tahu bisa memposisikan diri. Kemudian tadi ada pembelajaran sangat bagus juga dan juga ada peraturan terkait dengan penggunaan HP di dalam kelas. Nah, ini sebenarnya sudah cukup dalam proses ini. Kalau dinilai dalam skala kira-kira bagaimana rencana ini dapat dilaksanakan? Kira-kira poinnya antara kalau dinilai 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya, kesuksesannya itu dianggap berapa Pak? Di atas 8, ya mendekati 9 lah. Alhamdulillah artinya itu sudah potensi perlu dicoba. Kemudian Ya. kira-kira dilaksanakan kapan gitu Pak, baiknya dengan kondisi seperti itu dan itu sudah berlarut lama tuh untuk anak itu. Kira-kira
Ya. Mau diterapkan kapan Pak Nur itu? Mungkin pekan depan, insya Allah pekan depan bisa. Pekan Oke. depan, karena saya ketemu dengan anak-anak itu pekan depan insya Allah. Yang jelas ya udah bagus. Kemudian potensi lain Pak Nur yang kemudian bisa dilakukan sebuah kolaborasi, tidak hanya kemudian Pak Nur sendiri. Kira-kira siapa dan kemudian apa yang dapat membantu Pak Nur dalam komitmen untuk melaksanakan pengelolaan kelas dari tadi membuat keyakinan, pembelajaran, dan lain sebagainya. Tadi kira-kira Pak Nur bisa bekerja sama dengan siapa potensinya mungkin? Ya pertama selain saya dan murid-murid, nanti coba saya akan konsultasikan atau diskusikan dengan teman ini, teman ya satu ruangan begitu, yang juga mengerti murid-murid saya atau wali kelas. Ya, berarti sudah terjawab Pak Nur. Dari apa yang menjadi persoalan Pak Nur terkait siswa Pak Nur yang kemudian menjadikan kelasnya tidak kondusif, tadi sudah terjawab semuanya, sudah bagus, penilaiannya sudah bagus, dan kemudian relasinya dengan teman sejawat sudah bagus. Saya kira itu dijalankan dengan kontinu dan konsisten dalam aksi Pak Nur, saya kira sudah teratasi mungkin. Itu Pak Nur, saya melihatnya potensi kekuatan yang ada di anak, kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk bisa berkembang demi memenuhi kebutuhan belajar anak. Gitu ya Pak Nur, ya? Oke, terima kasih Pak Is. Ini saya jadi semangat untuk Iya. melaksanakannya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana Pak Nur tentang aksinya ini? Kesimpulannya adalah saya akan mentreatment anak-anak dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian saya akan treatment dengan model pembelajaran yang menggunakan perangkat HP itu. Dan bagi anak-anak yang memang melakukan pelanggaran kembali, HP-nya akan saya simpan dulu selama pembelajaran. Begitu, Pak. Ya, begitu. Saya juga sependapat dengan Pak Nur tentang hal itu, aksi Pak Nur. Semoga nanti sukses dalam menjalankan ketugasan untuk anak-anak kita. Demikian ya Pak Nur Terima yang kasih. bisa kami sampaikan, karena keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita bisa sharing-sharing untuk yang lainnya. Amin. Matur, Terima kasih. matur nuwun Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.